Ya, selamat Iya, malam semuanya. iya. Ya, Terima selamat kasih Pak malam. Jimmy. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Hadi atas undangannya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya kenal Pak Hadi dari teman-teman satu pelayanan di Full Gospel ya. Saya dari Jakarta, Pak Hadi dari Surabaya. Kita pernah berapa kali ketemu di luar kota. Ya, saya usia 41 tahun. Saya sudah nikah, istri saya satu, putri saya tiga. Bisnis saya, halo, suara saya jelas ya? Bisnis saya di bidang Jelas, Pak, aparel, jelas. dan kebetulan saya banyak berhubungan dengan China. Saya dari tahun 2004 sampai saat ini saya berhubungan dengan China. Jadi semua bisnis yang saya lakukan itu mayoritas import dari China gitu ya, di bidang aparel seperti tas, topi, dan sebagainya. Kita juga ada ya kerjasama semacam restoran juga di China. Nah, singkat cerita, tahun lalu usia saya 40 tahun, di mana ya saya nggak tahu Bapak Ibu atau Bapak-Bapak lah ya yang biasa memikirkan usia 40 tahun tuh usia yang sangat krusial dalam arti kita mau seperti apa nih ke depan. Jadi banyak banget yang saya planning dari umur 38, 39, 40. Apa yang harus saya planningin? Dan tentunya apa yang saya planning, saya doakan, saya izin dengan istri, dengan anak, dan kepada orang tua saya gitu kan. Dalam arti apapun yang saya mau kerjain biasa saya ngomong lah, nggak minta jawaban sih, sebenarnya lebih ke ngomong aja gitu kan. Nah, saya ada satu planning dari tahun 2019, kebetulan saya pergi ke China kan setiap bulan. Nah, waktu itu saya pergi sebulan sebelum COVID, yaitu 2019 akhir ke 2020 awal. COVID itu bulan 2, saya bulan 1 lah saya balik ke Indonesia, dan saya ada satu planning yang sangat besar yang saya mau bikin di China gitu kan. Ya, saya akhirnya eh, saya putuskan saya mau komit gitu untuk sana, tapi saya butuh waktu, mungkin jangka waktu 6 bulan 8 bulan untuk stay di sana gitu, karena saya nggak bisa bolak-balik karena banyak yang harus saya urus gitu kan. Nah, singkat cerita, pas saya udah planningin semua, udah yakin, udah mateng, saya tentunya sering banget berdoa, saya sering banget tanya leader-leader saya di pelayanan, banyak yang dukung juga. Saya kemudian tanya juga tentunya sama istri anak saya, awalnya mereka beban berat, tapi akhirnya mereka ya izinkan saya untuk kerjakan bisnis itu. Ya saya nggak perlu sebutin bisnisnya karena lebih baik nggak usah ngomongin bisnis, kita ngomongin Tuhan. Nah, pas saya juga cari partner saya di sana, dan kita udah satu satu grup, partner saya ada satu, anaknya partner saya, satu lagi teman saya di sana. Jadi kita ada 3-4 orang lah gitu. Nah, dengan berjalan waktu tiba-tiba pandemi ini datang, ya kan. Nah, jujur waktu pandemi ini datang, saya sendiri nyangka ini paling cuma 2 bulan. Karena waktu awal-awalnya terjadi di China, saya pikir China paling butuh waktu 3-4 bulan selesai. Dan ternyata benar. Bulan 2 mereka terjadi, bulan 5 mereka udah lumayan agak apa ya, renggang lah. Maksudnya udah lumayan teratasi. Nah, saya pikir saya juga sama. Akhirnya pikiran saya selalu tertuju ke sana. Selalu tertuju ke sana. Dan akhirnya ada satu saat saya menyatakan kayaknya apa yang saya lakuin ini kayaknya Tuhan nggak kasih saya apa ya, Tuhan nggak kasih saya satu tanda, intinya apa yang maunya saya kayaknya nggak disetujui Tuhan gitu. Tapi saya pikir salah saya apa gitu loh. Toh saya juga ada planning, saya juga ngomong sama leader-leader yang di bawah saya di pelayanan saya bilang, sorry ini saya kayaknya mesti tinggalin Babe untuk waktu beberapa lama, tapi saya janji kalau saya udah balik, saya butuh waktu 5 tahun sampai 7 tahun untuk kerjain ini. Nanti saya akan balik, saya akan ikut dan saya akan support grup kita lagi gitu, saya bilang. Dan mereka sebenarnya nggak setuju. Gitu kan. Saya pikir ada apa gitu loh. Maksudnya sampai sekarang pun eh, maksudnya planning ini masih saya kerjakan gitu. Nah, akhirnya dengan berjalan waktu saya masih bertanya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu kadang pernah gak kepikiran segala sesuatu yang kita minta sama Tuhan, kadang belum tentu Tuhan jawab. Padahal hal itu hal simple. Kita nggak minta sesuatu yang berlebihan, tapi belum tentu walaupun permintaan kita simpel, Tuhan harus selalu menjawab iya. Jadi waktu itu saya berpikir, alasan apa sih Tuhan nggak menjawab, toh saya kan maksudnya pekerjaan yang saya mau kerjain ini lurus-lurus loh, dan apa yang saya kerjakan ini membawa nama baik bangsa Indonesia. Dalam arti kalau seandainya saya jadi
terus Tuhan berkati atau saya jalan atau itu paling nggak saya membawa nama baik Indonesia di mata China gitu loh. Ya saya nggak kasih tahu bisnis, tapi maksudnya dari saya lihat belum ada hal yang ada menyimpang di hadapan Tuhan. Kenapa sih Tuhan nggak support gitu? Nah singkat cerita, saya udah tanya sama kedutaan di sana, semua urus ini urus itu, dan ya sampai sekarang ini belum ada jawaban, belum ada hasil. Nah minggu lalu kebetulan suster kami, anak saya paling kecil umur 3 tahun, suster pulang kampung kan udah 2 tahun lah nggak pulang kampung. Jadi dia pulang, akhirnya ya di rumah kurang tenaga kerja, akhirnya anak saya yang besar kerja. Nah, anak saya yang besar usia 11 tahun menuju 12 tahun. Nah, pas dia kerja, dia agak selek dengan mamanya. Mungkin karena dia juga jarang kerja, atau mamanya mungkin agak terlalu keras bicaranya. Akhirnya anak saya kepahitan. Terus setelah kepahitan besok paginya pas saya lagi di gudang, istri saya telepon suruh saya pulang. Pas saya pulang, saya ngelihat anak saya tangannya kanan kiri kayak dibeset, dibeset ya, di apa, dibeset. Dibeset itu kayak misal, ya dibeset lah ya, dibeset ya. Paham ya maksudnya dibeset ya? Eh, Kayak semacam dilukai gitu, oleh gunting. Dan bukan cuma di tangan, tetapi di dadanya juga. Nah, saya terkaget-kaget gitu. Saya terkaget-kaget. eh, Maksud saya anak saya itu punya apa ya? Punya karakter yang lembut. Juga bukan tipe orang yang seperti itu. Kenapa dia bisa membeset di tangannya sendiri, tangan kanan, tangan kiri, dan dadanya? Padahal dia perempuan. Dan eh, 3 bulan sebelum itu dia juga potong rambutnya sendiri. Rambutnya tadi panjang dipotong sampai pendek di WC tanpa sepengetahuan kita. Nah, pas saya kejadian itu tiba-tiba saya klik banget. Saya klik banget dengan apa yang Tuhan nggak jawab buat saya. Bukan berarti itu tidak baik buat saya. Bukan berarti Tuhan nggak mencintai saya. Tapi saya berpikir, ngebayangin nggak kalau saya tetap paksa saya harus berangkat ke China dengan segala koneksi yang saya punya, tetapi anak saya, anak paling besar saya gitu kan, mempunyai masalah seperti ini dengan mamanya gitu. Yang mana saya nggak salin mamanya, saya juga nggak salin dia gitu. Tapi ini adalah suatu komunikasi yang perlu ada ada orang yang bukan ada orang, ada kasih di tengah-tengah mereka yang bisa diselesaikan gitu. Nah, saya berpikir ternyata apa yang saya kejar selama ini, yaitu nama baik, mungkin uang, mungkin suatu pride lah, kebanggaan, itu nggak akan pernah bisa diganti kalau salah satu dari harta saya, yaitu istri, anak saya, tiga-tiganya, mereka kenapa-napa. Dalam arti, ya kita semua tahu kadang namanya anak, mungkin dia punya jiwa ingin memberontak, dia punya jiwa marah, tapi dia nggak bisa, ya dia menyakiti diri sendiri. Dan itu terjadi. Apapun yang saya kejar, saya rasa itu nggak ada gunanya. Nah, saya jujur, saya juga masih belajar gitu. Saya juga masih belajar, dan apa yang saya saksikan ini di luar dari masalah COVID lah. Kalau masalah COVID kita udah bosan, mungkin orang tua saya juga kena, saudara saya kena, ipar saya punya papa juga meninggal 2 minggu lalu, itu udah banyak banget ya. Kita semua harus hati-hati. Tapi yang saya cuma mau sharing di sini, seperti lagu tadi, waktunya Tuhan belum tentu waktunya kita. Apa yang rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Dan kalau itu bukan rencana Tuhan, jangan marah. Tetap berserah, tetap setia, dan tetap ambil bagian dalam melayani Tuhan, apapun yang kita bisa. Ya mungkin itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih.